Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan nomor NIM C1L019076. Baik, di sini saya akan menyampaikan pengelolaan hutan lestari. Perlu teman-teman ketahui, pengelolaan hutan lestari itu sangat diperlukan untuk generasi masa depan. Sebelum masuk pengelolaan hutan lestari, saya akan menjelaskan apa itu hutan lestari. Hutan lestari adalah hutan yang sumber daya alamnya tetap tersedia secara terus-menerus atau berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan manusia untuk saat ini dan generasi masa depan. Pengelolaan hutan lestari atau sering kita singkat PHL, Sustainable Forest Management atau SFM, adalah suatu proses pengelolaan lahan hutan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga secara berkesinambungan dapat terus-menerus memberikan produksi dan jasa serta yang bisa menimbulkan efek lingkungan dan sosial yang tidak diinginkan. Pengelolaan hutan lestari atau PHL adalah pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana pengelolaan hutan lestari bertujuan untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan ataupun ekologi. Adapun aspek PHL, yang pertama, aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan, di mana aspek ini memerlukan kepastian hukum harus diikuti oleh pengendalian pelaksanaan operasional yang dilakukan secara sah. Yang kedua, aspek kesinambungan produksi. Aspek ini dimaksud dalam hutan lestari bisa dilakukan penetapan sistem silvikultur, yaitu panen dan pembudidayaan. Terus yang ketiga, aspek konservasi flora dan fauna ataupun keanekaragaman hayati. Aspek ini konservasi sangat diperhatikan dalam pengelolaan hutan lestari, yang dimana untuk penyediaan plasma nutfah. Dan yang selanjutnya, aspek terakhir, aspek manfaat ekonomi. Aspek ini yaitu pengelolaan ekowisata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu profesionalisme tenaga kerja, kesejahteraan karyawan, serta kesempatan kerja. Dan selanjutnya yaitu komponen utama dalam pengelolaan hutan lestari atau PHL. Yang pertama itu kerangka hukum dan kebijakan. Terus yang kedua, keberlanjutan dan optimalnya produksi hasil hutan. Bisa dilihat gambar yang ada. Perlindungan lingkungan seperti bisa dilihat pada gambar bahwa banyak masyarakat atau siswa dan guru menerapkan perlindungan lingkungan. Yang keempat, kesejahteraan masyarakat dan teknik silvikultur. Bisa dilihat masyarakat mensejahterakan dan memanen hasil bambu dan menerapkan sistem silvikultur. Kriteria pengelolaan hutan lestari ada dua. Yang pertama, pengelolaan hutan yang lestari adalah kegiatan eksploitasi yang secara reguler untuk mendapatkan sejumlah hasil hutan tanpa adanya pengerusakan atau secara radikal tidak merubah komposisi dan struktur tegakan hutan secara keseluruhan. Dan yang kedua, pengelolaan hutan lestari ialah terkontrolnya pembalakan hutan yang dikombinasi dengan praktek silvikultur dengan tujuan mempertahankan atau meningkatkan nilai tegakan secara berturut-turut agar terjadi regenerasi alami.
Selanjutnya, pengelolaan hutan lestari mengandung 3 syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, adanya batas kawasan hutan yang tetap dan diakui semua pihak. Yang kedua, adanya sistem silvicultur yang menjamin terlaksananya permudaan hutan yang mesti berhasil. Yang ketiga, penentuan etat tebangan yang menjamin terwujudnya kelestarian hasil kayu. Sistem pengelolaan hutan lestari ini harus kita terapkan untuk masa depan atau generasi yang akan datang, bahwa pengelolaan hutan lestari ini sangat dibutuhkan untuk masa depan, karena bisa dilihat pada saat ini degradasi hutan semakin besar dan kerusakannya semakin parah. Maka dengan itu perlu kita melakukan pengelolaan hutan lestari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kekurangan datang dari saya sendiri dan kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.